Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du nukhlisu an-niyyata lillahi ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, para santri, para pemirsa, para jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang baik ini kita masih bisa melaksanakan kajian rutin kita meskipun siang-siang puasa ini enaknya tidur itu ya. Alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengalahkan nafsu kita sehingga kita bisa melaksanakan kajian rutin kita ini, hadir di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan lelah kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan pahala kita semoga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokah puasa yang kita laksanakan dan barokah Ramadan yang penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam marilah selalu kita sampaikan, kita haturkan pada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah di dalam menjalankan apa yang menjadi perintah baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, kajian kita dalam kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang masalah iqrar, pengakuan. Ya, pengakuan seseorang dalam hal yang berkaitan dengan hak Allah dan hak adami. Yaqul al-mu'allif rahimahullah faslun wal muqarru bihi darban. Wal muqarru bihi, dan perkara yang diakui seseorang, darbani, ada dua perkara atau ada dua pembagian. Jadi perkara yang diakui seseorang itu ada dua bagian. Perkara yang diakui seseorang itu gimana? Misalnya kalau hak yang berkaitan dengan hak Allah, misalnya dia mengaku dia telah berzina, gitu ya. Dia telah minum minuman keras, misalnya. Itu hakullah. Jadi pengakuan dia kalau dia telah berbuat maksiat, misalnya itu namanya iqrar. Dan perkara yang
diakui itu disebut dengan al-muqarru bihi. Kalau yang berkaitan dengan hak adami seperti dia mengaku dia telah mencuri, itu hak adami. Maka di sini ada dua, haqqullah ta'ala wa haqqul adami, jadi hak Allah dan hak adami. Jadi perkara yang diakui seorang ada dua, itu yang berkaitan dengan hak Allah dan berkaitan dengan hak adami. Jadi sudah dikasih contoh apa haqqullah itu, apa haqqul adami. فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. فحق الله maka hak Allah Ta'ala يصح sah apa الرجوع فيه mengcancel ya, membatalkan pengakuannya itu, membatalkan pada hak Allah, hakullah itu, anil iqrar bihi, dari pengakuannya, dari pengakuan bihi dengan hakullah. Jadi kalau al-muqarru bihi itu yang diakui itu, perkara yang diakui itu berkaitan dengan hak Allah, maka boleh dia mengcancelnya, mengcancel pengakuannya itu. Boleh membatalkan pengakuannya itu. Ketika misalnya dia mengatakan, saya tadi telah berzina, kemudian dia membatalkan, boleh, oh saya bohong, tidak benar, saya itu hanya main-main saja misalnya. Tadi saya itu hanya berbohong misalnya. Itu namanya membatalkan, ya. Rujuk sih, nggak jadi saya nggak jadi mengaku misalnya. Itu boleh kalau berkaitan dengan haqqullah. Wa haqqul adami la yasihhu fihi al-iqrar bihi. Wa haqqul adami, hak adami, la yasihhu apa rujuk fihi, mengcancel atau menarik ulang. Rujuk, menarik ulang fihi, di dalam haqqul adami al-iqrar bihi, dari pengakuan bihi dengan haqqul adami. Tapi kalau al-muqarru bihi, perkara yang diakui itu berkaitan dengan haqqul adami, maka tidak sah dia menarik ulang pengakuannya itu. Nggak bisa. Nggak sah. Jadi kalau dia katakan, atau ya saya benar, saya telah mencuri, oh, enggak jadi. Nah, enggak bisa begitu. Ya. Jadi tidak bisa di-cancel, tidak bisa ditarik ulang pernyataannya itu. Tidak bisa ditarik ulang pengakuannya. Kemudian yaqul mu'allif rahimahullah, wa taftaqiru sihhatul iqrari ila thalathati syara'id. Wa taftaqiru, dan membutuhkan apa sihhatul iqrari, sahnya pengakuan, ila thalathati syara'id, terhadap 3 syarat. Jadi pengakuannya itu bisa sah, pengakuan seseorang itu bisa sah jika memenuhi 3 syarat. Artinya kalau tidak memenuhi 3 syarat ini, maka pengakuannya dianggap tidak sah, tidak dianggap, tidak diterima pengakuannya. Yang pertama al-bulughu, balik. Berarti anak kecil yang belum balik, iqrarnya tidak sah. Ya, anak kecil yang belum balik, iqrarnya tidak sah. Namanya aja tidak balik, ya belum balik dia. Berarti dia tidak mukallaf, maksudnya dia tidak mukallaf. Yang kedua, wal aqlu, berakal. Berarti pengakuannya orang gila tidak sah.
Kalau ada orang gila mengaku, oh ya saya telah membunuh si fulan, maka tidak bisa diterima pengakuannya itu. Yang ketiga, wal ikhtiyaru, dan berdasarkan pilihannya, ikhtiar, tidak dalam keadaan terpaksa. Ikhtiar itu artinya tidak dalam keadaan terpaksa. Ya, berdasarkan ikhtiarnya, berdasarkan kerelaannya, ya berdasarkan sukarela. Namanya ikhtiar itu sukarela. Ya, tidak ada yang memaksanya, itu namanya ikhtiar. Jadi kalau dipaksa, kalau dia terpaksa karena dia dipaksa untuk mengaku, maka kemudian dia terpaksa akhirnya mengaku, maka pengakuannya tidak sah. Itu. Ini iqrar dalam hakul adami, hakullah ya. Iqrar dalam hakullah. Jadi hakullah dan hakul adami sama ini. Cuma untuk hakul apa namanya? Wa in kana bimalin, dan jika muqarru bihi, wa in kana, jika ada apa al-muqarru bihi bimalin, berkaitan dengan harta. Nah, ini kalau berkaitan dengan masalah harta, u'tibara fihi syartun, u'tibara fihi syartun, maka ditambahkan di dalamnya satu syarat. Ya, ditambahkan di dalamnya satu syarat, rabi'un, yang keempat. Jadi kalau al-muqarru bihi itu berkaitan dengan masalah harta, maka ditambahkan satu syarat lagi, yaitu syarat keempat. Apa itu? Wahwa ar-rusdu, yaitu ar-rusdu. Apa ar-rusdu itu? Ar-rusdu itu artinya mutlaqut tasarruf. Maknanya apa mutlaqut tasarruf? Ya, artinya dia tidak di dalam, dia tidak termasuk orang yang dilarang untuk membelanjakan hartanya. Dia tidak termasuk salah satu orang yang dilarang untuk membelanjakan hartanya. Itu namanya ar-rusdu, maksudnya ar-rusdu itu. Dia mutlaqut tasarruf. Dia punya kemutlakan untuk membelanjakan hartanya. Artinya dia berarti tidak termasuk di antara orang yang dilarang untuk membelanjakan harta. Kemarin itu kan ada beberapa orang yang dilarang untuk membelanjakan hartanya. Apa di antaranya itu? Kecil itu ya. Kemudian apa? Muflis gitu ya. Orang yang bangkrut, seorang gila itu. Wa idza aqarra bimajhulin ruji'a ilaihi fi bayanihi. Wa idza aqarra, dan jika mengaku siapa seseorang bimajhulin, dengan perkara yang tidak jelas, ruji'a ilaihi, maka dikembalikan ilaihi, kepadanya, kepada mukir itu orang yang mengaku itu, fi bayanihi, di dalam penjelasannya. Artinya jika orang mengaku dengan sesuatu yang tidak jelas, maka harus dikonfirmasi kepada yang bersangkutan agar bisa menjelaskan yang tidak jelas itu apa. Misalnya li fulanin alayya syai'. Pokoknya si fulan itu punya sesuatu punya tanggungan sesuatu sama saya. Si fulan itu punya tanggungan sesuatu sama saya. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu kan majhul, sesuatu yang tidak diketahui. Maka kita harus konfirmasi, ya, kita harus konfirmasi kepada yang bersangkutan itu
sesuatu itu apa maksudnya? Yang dia maksudkan sesuatu itu apa? Apa hutang? Apa gitu kan? Jadi harus dikonfirmasi dulu. Jadi tidak serta-merta langsung dipercaya pengakuannya. Kemudian wa yasihhu al-istithna'u fil iqrari idza wasalahu bihi. Wa yasih dan sah apa al-istithna'u mengecualikan fil iqrari dalam pengakuannya idza wasala jika menyambung siapa al-muqirhu terhadap iqrar bihi dengan mustathna minhu. Ya. Bihi dengan mustathna min, dengan yang dikecualikan itu. Contohnya gimana? Si fulan itu punya hutang sama saya 10.000 misalnya. Kecuali 3.000. Disambung langsung. Si fulan itu punya hutang kepada saya 10.000 kecuali 3.000. Berarti berapa hutangnya? Ya 3.000. Berapa? 7.000 atau 3.000? 10.000 dia punya hutang saya 10.000 kecuali 3.000. Berarti 7.000 ya. 7.000. Kecuali berapa? 7? 3.000. Berarti 3 berarti tinggal 7 berarti ya. Berarti tinggal 7. Maka sah itu. Ya. Jadi yang dikecualikan itu sah. Istitsna pengecualinya itu sah. Tapi kalau tidak dipisah, kalau tidak disambung, itu namanya disambung. Mustathna minhunya disambung ya. Illa salasah itu namanya. Illa salasah namanya apa? Mustathna minhu. Itu yang dikecualikan itu langsung disambung. Itu sah. Tapi kalau dipisah saya tidak mutawalian ya. Misalnya dia punya hutang saya 10.000. Baru setelah setengah jam atau setengah 5 menit misalnya kecuali 3. Maka ini tidak sah. Iqrarnya tidak sah. Ya. Atau istithna'nya ini tidak sah ya. Istisna dalam iqrarnya tidak sah. Wa huwa fi halis sihhati wal maradhi sawa. Wa huwa dan iqrar dan dia iqrar fi halis sihhati dalam keadaan sehat wal maradhi dan sakit sawaun sama. Maksudnya gimana? Iqrar itu meskipun dilakukan dalam keadaan sakit sekalipun ya, maka terjadi iqrar itu, sah iqrarnya. Baik sehat maupun sakit itu tidak ada perbedaan ya, sama, sawaun sama. Artinya sama-sama sah. Iqrarnya sama-sama sah. Itu hal-hal yang berkaitan dengan masalah iqrar, ya, pengakuan atau perkara yang diakui seseorang itu ada 2 tadi, haqqullah dan haqqul adami dengan syarat-syarat tadi yang telah disebutkan. Kemudian pasal selanjutnya berkaitan dengan masalah ariyah. Apa ariyah itu? Pinjam meminjam. Faslun wa kullu ma yumkinu al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi jazat i'aratuhu. Wa kullu ma yumkinu dan setiap perkara, setiap sesuatu yumkinu yang mungkin apa al-intifa'u bihi memanfaatkannya, apa intifak memanfaatkan bi dengan ma
memanfaatkannya ma'abaqa'i ainihi, dengan tetapnya bendanya, jazat, maka boleh apa i'aratuhu, meminjamkannya. Idza kanat manafi'uhu asaran, jika ada apa manafi'uhu, manfaatnya ain itu asaron, berupa asar. Jadi manfaat itu ya, manfaat dari suatu benda itu ada dua. Ada yang berupa manfaat ain itu sendiri, ya, manfaat dari bendanya itu. Ada manfaat asar namanya. Asar itu apa ya kalau diartikan ya? Jadi kalau ain itu misalnya makanan gitu ya. Maka manfaatnya makanan itu ya dari makanan itu. Ketika apa namanya kita makan nasi misalnya, manfaatnya makanan yang kita manfaatkan itu apa? Ya kenyang, dan makanannya itu habis. Makanannya habis. Manfaatnya dari ainnya itu namanya manfaat ain. Jadi manfaat memang dari bendanya itu, dan bisa diketahui dengan apa? Langsung kita rasakan bendanya. Ya. Dengan makan kita kenyang. Misalnya manfaatnya dari makan kita makan itu akhirnya kita menjadi kenyang. Itu namanya manfaat ain. Nah, berarti ainnya itu ya hilang, menjadi hilang. Kalau manfaat asar itu gimana? Jadi bendanya tetap, tapi asarnya itu yang kita manfaatkan. Yang bermanfaat untuk kita asarnya itu. Apa artinya? Manfaat tidak non fisik berarti ya. Apa ya? Asar ya, namanya asar. Kalau tadi itu kan bendanya kita manfaat. Kalau ini misalnya rumah. Rumah, manfaatnya rumah untuk apa? Untuk kita tempati. Itu namanya manfaat dari rumah itu. Ya, itu namanya asar. Manfaat asar. Nggak tahu itu apa dalam istilah bahasa Indonesianya itu. Itu namanya manfaat asar. Atau misalnya kalau kita pinjam apa namanya pisau. Ya, pisau untuk memotong sayuran misalnya, memotong ikan misalnya. Itu bendanya kan tetap, tapi yang kita manfaatkan apa? Asarnya itu. Asar dari pisau. Itu namanya manfaat asar. Nah, jadi pinjam meminjam itu atau sesuatu yang boleh dipinjamkan itu adalah benda yang bendanya tetap, tapi kita dapat memanfaatkan asarnya. Ya. Bendanya tetap, tapi asarnya itu yang kita manfaatkan. Berarti kalau pinjam meminjam sesuatu yang ainnya itu tidak tetap, kayak misalnya makanan nggak bisa dipinjamkan karena ketika kita makan hilang makanannya habis, ya rusak, jadi maka tidak sah itu dipinjamkan. Jadi makanan tidak sah untuk dipinjamkan. Ya. Kalau beras gimana itu beras? Ada orang punya tetangga, ya, saya pinjam berasnya. Itu bukan pinjam, namanya apa? Utang. Ya. Nah, itu beras kan dimasak habis itu, maka tidak sah untuk dipinjamkan. Jadi kalau yang bisa dipinjamkan seperti apa? Pisau misalnya, buku, itu kan manfaatnya bisa kita baca, bendanya tetap, ya. Maka setiap benda, setiap sesuatu yang bisa kita manfaatkan dan bendanya itu tetap, ya tidak berkurang, tidak ini, ya tidak habis, maka boleh
dipinjamkan. Ya. Boleh kita meminjamkan pada orang lain. Ya, jika memang manfaatnya berupa harta. Wa tajuzu al-'ariyatu mutlaqatan wa muqayyadatan bi muddatin. Wa tajuzu dan boleh apa al-'ariyatu pinjam meminjam mutlaqatan secara mutlak. Secara mutlak itu apa? Tidak dibatasi dengan masa tertentu, itu mutlaqah. Saya pinjam bukunya ya. Ya wes. Berapa hari, berapa jam nggak ditentukan. Boleh, sah itu. Pinjam-pinjamnya sah. Nah, boleh juga wa muqayyadatan bi muddatin. Dan dibatasi dengan masa. Kalau di perpustakaan itu kita boleh pinjam buku, tapi ada masa 1 bulan, 2 bulan, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Wahia madmunatun 'alal musta'iri biqimatiha yauma talafiha. Wahia dan al-'ariyatu dan dia apa? Al-'ariyah pinjam-pinjam itu madmunatun ditanggung 'alal musta'iri atas orang yang meminjam biqimatiha dengan harganya ariyah yauma talafiha pada hari rusaknya. Maksudnya gimana? Jika seseorang itu meminjam barang pada orang lain, maka kalau barangnya rusak, ya, kalau barangnya yang dipinjam itu rusak, dan rusaknya ini dalam penggunaannya itu tidak pada semestinya, maka dia wajib menggantinya. Wajib menggantinya, membayar harganya itu. Misalnya, ya, pinjam buku. Buku itu kan gunanya buku apa? Untuk dibaca. Lah buku dipakai untuk mukul, ya, dipakai untuk mukul tikus misalnya sampai hancur bukunya, rusak akhirnya. Nah, berarti dia harus mengganti, ya, harus mengganti dengan harganya. Ya. Tapi kalau rusaknya itu akibat pemakaian normal, maka tidak harus mengganti. Tidak menjadi tanggungan. Kalau memang pemakaiannya itu normal, ya tidak pemakaian secara mestinya. Bisa jadi karena dia ini memang barangnya ini sudah tua sehingga dipakai sekali rusak misalnya itu kan. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi menanggungnya itu jika rusaknya ini dalam penggunaan yang tidak semestinya. Jadi kalau penggunaannya ini sesuai dengan semestinya, maka tidak ditanggung. Ini berkaitan dengan ariyah, ya. Faslun wa man ghasaba malan li ahadin lazimahu radduhu wa arsyu naqsihi wa ujratu mithlihi. Ini bab selanjutnya, pasal selanjutnya tentang masalah ghasab. Tapi ghasab di sini ini bukan ghasab yang berlaku di pondok-pondok itu, pinjam
milik temannya tanpa izin, bukan ini maksud ghasab di sini ya. Maksudnya ghasab di sini adalah merampas al-istilah ala malil ghair udwanan atau zulman ya. Menguasai barang orang lain dengan apa? Dengan paksa atau secara zalim. Ya. Itu namanya ghasab. Ya, merampas barang orang lain dengan paksa. Nah, misalnya yaitu misalnya rumah yang memang karena dia punya kekuasaan maka kemudian dia merampas rumah orang miskin misalnya. Itu namanya ghasab. Nah, itu haram, jelas ghasab itu haram hukumnya minal kabair ya. Ghasab itu haram minal kabair. Makanya waman ghasaba malan, barang siapa yang merampas harta li ahadin milik seseorang, lazimahu radduhu, lazima maka wajib terhadap man apa radduhu mengembalikannya. Jadi barang siapa yang merampas harta milik orang lain, maka dia wajib mengembalikannya. Wajib hukumnya mengembalikannya. Apalagi wa arsyu naqsihi, dan mengganti rugi kekurangannya. Wa arsyu naqsihi, dan mengganti rugi kekurangan harta itu. Maksudnya gimana? Kalau misalnya barangnya ini ketika beli baru, kita kalau beli baru barang ini harganya ya barunya itu misalnya 100.000. Ya. Ketika sudah terpakai, maka otomatis berkurang harga dari barang itu. Berkurang harga dari barang itu. Maka kekurangannya ini juga wajib ditanggung, ya diganti oleh orang yang menggosok, orang yang merampas itu. Sehingga harganya kan berkurang, mestinya itu harganya 100.000, sekarang karena sudah terpakai harganya menjadi 70.000 misalnya, kan kurang 30.000. Ya, kekurangannya ini maka harus diganti juga. Ya, kekurangannya harus diganti juga. Apalagi wa ujratu mithlihi, dan upah sewajarnya. Jadi upah sewajarnya dari barang itu, dari barang yang dirampas itu. Misalnya kalau kita rumah kontrakan misalnya, atau rumah itu yang biasa dikontrak, rumah kontrakan, kemudian rumah itu dirampas oleh seseorang. Rumah itu dirampas oleh seseorang. Setiap bulan kan dia dapat penghasilan jika rumah itu tidak dirampas, jika rumah itu masih dalam pemilikannya, maka dia tiap bulan dia mendapatkan penghasilan dari rumah itu misalnya. Kemudian rumah itu dirampas oleh seseorang, sehingga penghasilan tiap bulan itu tidak dia dapatkan. Nah, ketika rumah itu dirampas oleh seorang, kemudian ditempati orang lain itu selama 5 bulan misalnya.
maka rumahnya itu kan wajib dikembalikan, juga upah dari kontrakan itu selama 5 bulan itu juga harus dikembalikan, dibayarkan juga. Jadi misalnya berapa upah rumah itu, misalnya 1 bulannya itu harganya kalau dikontrak itu misalnya 200.000, 1 bulan 200.000. Dia sudah makan 5 bulan. 5 kali 2 berarti berapa? 1 juta. Ya. 200.000 kali 5 berarti 1 juta. Berarti 1 juta ini harus dibayarkan juga, ya, oleh yang menggosok tadi, oleh yang merampas tadi. Fa in talifa dhaminahu bimithlihi. Fa in talifa, dan jika rusak apa barang yang dirampas itu, dhaminahu, dhamina maka menanggung siapa yang merampas terhadap barang yang dirampas, bimithlihi, dengan semacamnya. Ya, artinya dhamina bimithlihi itu artinya sekiranya bisa diukur dengan takaran dan timbangan dan bisa diakad salamkan, gitu ya, maka ya misalnya apa itu, kalau itu berupa beras kan bisa ditakar, bisa ditimbang. Maka jika rusak, maka itu bisa ditanggung dengan seukurannya itu, berarti bisa ditanggung dengan seukurannya itu. Jadi kalau 1 kilo, ya 1 kilo rusak misalnya, ya bisa diganti dengan 1 kilo. In kana lahu mithlun, jika ia mempunyai mithl, mempunyai serupaan, ya. Au biqimatihi, atau dengan nilainya. Nilainya itu maksudnya nilai yang berlaku dalam satu negara. Dalam ini naqdul ghalib, ya. Naqdul ghalib itu adalah ukurannya adalah emas atau perak. Illam yakun lahu mithlun aktsara ma kanat min yaumil ghasbi ila yaumit talaf. Ya. Au biqimati illam yakun lahu mithlun. Atau dengan nilainya jika tidak mempunyai serupaan. Jika tidak mempunyai serupaan berarti dibayar dengan nilainya. Kalau dia punya serupaan berarti ya diganti dengan barang yang serupa dengan itu, yang seukurannya, yang ya misalnya 1 kilo 1 kilo, 1 liter ya 1 liter. Tapi kalau tidak punya serupaan, maka dibayar dengan nilainya. Nah, nilainya itu aktsara ma kanat min yaumil ghasbi ila yaumit talaf. Aktsara, harga termahal. Aktsara ma kanat. Ya, aktsara ma kanat maksudnya harga termahal dari barang itu, ya, min yaumil ghasbi, dari hari perampasan ila yaumit talafi, sampai hari rusaknya. Jadi kalau misalnya barang yang digosok itu adalah barang yang tidak punya misal, maka menggantinya adalah dengan nilainya. Tapi nilainya itu yang dipakai adalah nilai yang termahal dari barang itu, barang yang dirampas itu, mulai dari dia dirampas sampai rusaknya itu kira-kira
kalau dijual misalnya barang itu harga termahalnya berapa, maka itulah yang dibayarkan. Ya. Maka nilai termahal itulah yang dibayarkan. Ini berkaitan dengan masalah gosok. Ya. Jadi ada 3 pasal ya yang kita pelajari dalam kesempatan ini. Ya, ada masalah pertama masalah iqrar, kedua masalah ariyah, dan yang ketiga masalah gosok. Ya, saya kira cukup untuk pertemuan kita pada kesempatan ini. Insya Allah untuk pembahasan selanjutnya akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Insya Allah ta'ala. Mari kita tutup pertemuan kita dengan baca tahlil shalawat seperti biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.